Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita masih di masa pandemi COVID-19. Nah kalau kita ngomongin tentang penyakit COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang menular dan tingkat penularannya lumayan tinggi gitu ya. Nah kalau kita ngomongin tentang penyakit menular, sebenarnya di masa pandemi ini juga kita tidak hanya mewaspadai penyakit COVID gitu ya. Ada juga penyakit lain yang kita harus waspadai karena tingkatnya juga lumayan tinggi, yaitu malaria. Nah bagaimana kemudian cara mencegah penyakit malaria ini? Nah topik yang akan kita bahas hari ini, malaria dan pencegahannya. Kalau kita ngomongin tentang malaria gitu ya, ini kan identik dengan kebersihan. Nah kebersihan ini menjadi salah satu hal yang penting yang harus ditanamkan dan diedukasi secara baik dari anak-anak. Nah sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos, fakta seputar cara mendidik anak yang benar, termasuk juga kebersihan gitu ya di dalamnya ya. Kita lihat yang pertama. Belajar mata pelajaran sejak dini. Nah ini yang sering kali menjadi problematika gitu ya di antara kalangan orang tua ataupun pendidik gitu ya, akademisi, dimana kalau kita ngomongin tentang mata pelajaran ini harus diajarin nih sejak dini umur 3 tahun atau 4 tahun atau bahkan 5 tahun gitu ya, kemudian harus diajari ini pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C supaya mereka lebih tahu tentang apa-apa yang mungkin akan dipelajarinya nanti ketika mungkin masuk playgroup, TK ataupun SD ya. Kita lanjut yang nomor 2. Kepintaran sesuai dengan ranking. Nah ini yang menjadi catatan gitu ya. Kalau dulu sewaktu saya sekolah sih itu masih ada ranking gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang masih ada ranking atau enggak. Tapi yang selalu terjadi di masyarakat kita adalah berpikir gini. Yang ranking 1 adalah orang yang paling sukses nanti ke depannya. Sementara yang ranking 10 atau bahkan 30 gitu ya, ranking terakhir di kelas itu pasti aduh nanti masa depannya buruk nih. Jadi orang nggak sukses nih. Padahal sebenarnya kita tidak bisa menilai atau menjudge seseorang ini akan sukses atau enggak berdasarkan rankingnya gitu ya. Kita lanjut yang nomor 3. Miliki waktu belajar yang lama. Nah ini menjadi juga concern kita semuanya untuk mengetahui ini sebenarnya anak ini kalau belajar gitu ya, ini waktu yang ideal atau waktu yang pas untuk anak belajar ini berapa lama sih? Entah dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam. Jangan sampai kemudian ketika anak lagi belajar gitu ya kita menentukan anak harus belajar 3 jam gitu. Nah anaknya bisa muntah-muntah itu karena harus belajar selama 3 jam non-stop. Nah waktu yang ideal apakah sebenarnya sebentar belajar, sebentar break, atau sebenarnya langsung lanjut? Wah berapa menit atau berapa jam nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang nomor 4. Tidak boleh banyak bermain. Nah, ada anggapan bahwasanya kalau mau belajar ya harus serius belajar. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Ada juga yang beranggapan bahwasanya ada yang namanya fun learning gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang patut untuk didiskusikan. Apakah sebenarnya ketika anak belajar ini boleh sambil bermain atau seperti apa? Nanti akan kita bahas juga ya. Yang terakhir, tidak bisa diam. Anak yang tidak bisa diam ini sama dengan anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah kita kan sering lihat ya di kelas gitu sih, misal ada 1 atau 2 anak gitu yang aktif banget gitu ya, lari sana sini, ngomong sana sini terus gitu ya. Nah apakah kemudian anak yang tidak bisa diam ini sama dengan anak ADHD? Nah kami akan membahas 5 mitos fakta ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta bagaimana cara kita mendidik anak yang benar. Apalagi kalau kita ngomongin ya salah satu hal yang patut untuk dididik adalah tentang kebersihan sesuai dengan tema kita hari ini seperti itu ya. Oke, untuk membahas tentang mitos fakta seputar cara mendidik anak yang baik dan benar telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Linawati MA, konselor anak dan remaja dari Klinik Perhati Fluid dan juga Yayasan LK3 Healing Center Serpong. Selamat pagi Miss Lina, apa kabar? Selamat pagi juga. Baik, kabar baik hari ini. Keluarga Dan juga semangat. baik ya Miss? Iya, baik. Oke, Thank Miss. you. Oke, hari ini kita akan membahas seputar mitos fakta pendidikan anak gitu ya. Karena banyak sekali hal yang mungkin menjadi worry-nya orang tua, apalagi kalau kita ngomongin masa sekarang, masa belajar online di mana orang tua harus menjadi guru dadakan gitu ya Miss ya. Mau nggak mau harus Betul.
harus effortnya lebih gitu, extra effort ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah belajar mata pelajaran sejak dini. Nah, it's a must atau bukan sih harus belajar mata pelajaran sejak dini atau enggak? Ini kan banyak yang kemudian kalau biar anaknya pinter, oh dari umur 2 tahun kalau bisa udah belajar matematika tuh atau calis tuh gitu. Gimana nih, Miss? Iya, iya. Ya ini zaman sekarang juga orang tua kadang masih suka bingung nih, masukin anaknya sekolah tuh yang terbaik usia berapa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau disebut belajar dan mata pelajaran, kalau dari dini boleh aja, yang penting apa? Metodenya. Metodenya itu harus sesuai sama anak usianya ya. Dan kalau bicara dari dini, ya sebaiknya memang otak anak dari usia di bawah 5 tahun udah sering distimulus kan, dikasih kayak ibaratnya CPU, dimasukin informasi, dimasukin data begitu. Nah, yang paling penting adalah metodenya. Kalau untuk usia yang dini itu belajar lebih banyak ke sensorinya, gerak tangan, dan untuk semua panca indera, mengaktifkan seluruh panca inderanya. Jadi kalau masih usia 3 tahun terus belajar nulis segala macam sebetulnya belum tepat. Belum tepat dalam arti usia itu justru memperkuat ini nih, kekuatan 3 jarinya dengan berbagai macam stimulusnya. Seperti itu sih. Jadi, metodenya sama anak happy yang penting, anak happy ya. Kalau belajar menjadi kewajiban bagi anak yang usia terlalu dini dan memberatkan, bukan belajar lagi sih. Belajar itu harus menyenangkan. Ya, oke. Berarti boleh di usia dini dengan catatan. Satu, metodenya, dan kedua harus membuat anak ini happy gitu ya, Miss ya. Iya, jangan betul. Tertekan. Nggak boleh yang kemudian harus memaksakan harus bisa ini, bisa itu, tapi lebih kepada sensorinya gitu ya tadi ya. Oke. Berarti ini menjadi catatan untuk orang tua, tidak excuses harus 2 tahun harus belajar langsung calistung segala macam. Wah, agak berat juga gitu ya, Miss ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini yang mungkin dulu, nggak tahu kalau sekarang, Miss ya, kalau generasi-generasi dulu gitu ya, generasi aku dulu gitu ya, itu kepintaran itu selalu diidentikan dengan ranking. Ranking 1 pasti pinter, sukses hidupnya nanti gitu ya. Ranking 10, ranking 20, aduh ini masa depannya suram nih kayaknya. Gimana nih, Miss? Ya, gini, dulu kan ranking itu ditentukan hanya dari nilai akademik kan. Jadi memang anak pintar enggaknya tergantung ranking, zaman dulu tuh begitu. Ya, nah saat ini pendidikan di Indonesia tuh udah lumayan mengadaptasi berbagai kapasitas anak dengan metode tematik. Jadi bukan cuma nilai saat tes aja yang dinilai, ada nilai tentang kreativitasnya, critical thinkingnya, teamworknya, collaborationnya. Seharusnya sih memang secara menyeluruh melihat kapasitas anak ya. Jadi kepandaiannya bukan dilihat dari mata pelajaran yang terkait nilai-nilai tes aja gitu. Ya, tapi kalau ngomongin pinter enggak, memang biasa orang tua patokannya dari hasil rapot sekolah ya. Tapi sepertinya sekolah sekarang nggak ada ranking lagi loh, Mas. Iya, nggak ada ya, Miss ya. Udah banyak sekolah-sekolah yang nggak pakai sistem ranking lagi sekarang, karena rapotnya lebih nggak angka tapi lebih kayak ABCD dan paparan. Oke. Berarti memang harus di switch pola pikirnya juga orang tua gitu ya, Miss ya, bahwa tidak melulu ini harus berdasarkan nilai akademis gitu ya, tapi juga mungkin ada nilai-nilai yang lain gitu ya. Iya, dan sukses sekarang kan bukan hanya dari nilai aja kan, karena sukses nanti nih abad 21 ke atas kan katanya dari lebih ke kayak collaboration, critical thinkingnya, communicationnya, creativity-nya, seperti itu sih. Itu yang lagi dikembangkan di dunia pendidikan saat ini. Definisi sukses nanti ini agak bergeser ya, karena kan kita tahu the world is shifting ya, dunia ini kayaknya agak mulai berubah nih arahnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Miliki waktu belajar yang lama. Nah, ini kadang-kadang orang tua baru belajar 10 menit gitu. Harusnya belajar sejam, 2 jam, 3 jam. Nah, apakah menjadi patokan bahwasanya belajar yang lebih lama akan menjadi lebih berkualitas dan bagus untuk si anak nih, Miss? Nah, ya ini lihat usianya. Usia itu kan penting. Nah, kalau usianya itu di bawah, maksudnya gini, patokannya biasa gini.
lamanya belajar itu 2 kali usia atau maksimal 3 kali usia. Jadi kalau baru 5 tahun itu yang di TK, kali 2 kan 10 menit. Nah 10 menit tuh bisa duduk diam, konsentrasi, ngerjain, itu udah bagus minimal. Atau maksimalnya kali 3 15 menit. Itu udah paling maksimal sih sebenarnya gitu. Jadi dikasih break dulu buat mereka melakukan kegiatan, baru duduk lagi untuk fokus gitu. Makanya kalau udah SD makin meningkat jam pelajarannya, SMP makin meningkat lagi. Nah nanti kalau udah masuk universitas kan satu mata pelajaran bisa langsung 2 jam tuh. Ya, jadi kalau masih anak-anak kita lihat usianya, maksimal 3 kali lah itu udah bagus. 3 kali usia. Seperti itu. Kalau diukur durasi ya. Oke. Berarti memang rumusnya adalah dikali 2 dari usianya atau maksimal banget 3 kali dari usianya gitu. Jadi kalau usianya 4 tahun ya 8 menit, 5 tahun 10 menit, maksimal 15 menit gitu ya. Itu udah fokus banget gitu ya Miss ya. Nah jadi jangan memaksa anak, malah nanti anaknya trauma gitu ya Miss ya. Takut lagi nggak mau belajar malahan ya, malah nangis-nangis terus. Oke, kita lanjut yang keempat Miss. Tidak boleh banyak bermain. Nah ini juga yang kadang-kadang kan banyak orang tua ketika anaknya lagi main gitu ya, lagi belajar tiba-tiba main itu kan anak-anak mudah ke distract gitu. Ada juga yang orang beranggapan bosnya kan ada metode namanya fun learning gitu, belajar sambil bermain kan gitu kan. Nah gimana nih Miss yang benar seperti apa sebenarnya? Ya mungkin kalau bicara tentang metode belajar kan banyak, tapi pada intinya begini sih, otak kita akan lebih bisa masuk untuk ke long term memory kalau dalam kondisi anak relax dan happy. Kalau otak dalam kondisi tegang, kecemasan, apalagi tidak menyenangkan, jangan berharap itu bisa masuk ke long term memory-nya gitu. Jadi kalau untuk anak kecil belajar sambil bermain itu memang sebutan yang tepat. Nah, kalau anak yang udah SD gimana Miss? Apakah mesti main-main gitu kan? Nah, biasanya seperti ini sih. Butuh waktu untuk break, untuk anak-anak bisa relax dulu. Jadi tadi ya tergantung rentan, makanya di sekolah ada jam mata pelajaran, habis itu break dulu. Nah, di rumah juga begitu sih sebetulnya. Pulang sekolah udah capek nih, biarin main dulu. Itu bagian dari anak-anak untuk kayak merelekskan semua otak yang udah capek belajar di sekolah untuk siap lagi masuk ke kegiatan berikutnya. Tapi orang suka kebalik-balik ya orang tua ya. Pulang rumah habis dari sekolah ngerjain PR dulu, belajar dulu, nanti kalau udah selesai semua baru boleh main gitu ya. Ya, jadi kalau bisa dibalik sih, main dulu baru belajar. Nah, itu sangat efektif biasanya. Oke, berarti upayakan ketika anak mau belajar itu kondisi pikirannya itu sudah fresh, sudah happy gitu ya. Jangan kemudian pulang sekolah kan udah capek belajar di sekolah, udah stres, tiba-tiba di rumah ayo langsung kerjain PR ya Dek ya gitu. Wah itu malah nambah stres, malah akhirnya bisa amburadul gitu ya Miss ya. Pokoknya tenangkan dulu, entah mungkin tidur siang dulu atau main-main dulu baru kemudian ngerjain PR gitu ya Miss ya. Jadi ketika udah relax, sudah tenang, udah happy, baru belajar lagi ya. Oke Miss, yang terakhir. Nah ini juga yang sering terjadi nih, apalagi ini bikin pusing guru nih biasanya. Di kelas ada aja gitu anak yang nggak bisa diam. Nah apakah anak yang nggak bisa diam ini selalu identik dengan anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder? Gimana nih Miss? Ya, balik lagi lihat usianya. Kalau masih usia 3 tahun belum bisa kita kategorikan itu. Tapi kalau udah mau masuk ke usia SD, jadi sekitar TKA akhir ya, itu butuh assessment dari psikolog untuk memastikan apakah anak ini termasuk yang ADHD itu enggak gitu. Jadi enggak boleh orang tua atau guru langsung memberikan statement, wah ini anak ADHD dan langsung dicap gitu ya. Ya, beberapa anak hanya butuh latihan untuk fokus, dalam arti dilatih untuk fokus mulai dari fokus yang rentan durasinya pendek sampai akhirnya bisa panjang. Ada yang bisa dilatih itu, ada yang memang ADHD jadi butuh assessment
khusus sih dari psikolog untuk mencap anak ADHD itu, begitu loh. Oke, berarti memang harus ada assessment khusus gitu ya, tidak boleh asal self judgment dari si guru bahwa aduh ini anak aktif banget pasti ADHD deh. Nggak segampang itu untuk menjudge bahwa anak ini mendiagnosis oh ini anak ADHD atau bukan gitu ya Miss. Tetap harus ada assessment profesional gitu ya. Oke, terima kasih Miss Lina pagi hari ini sudah berbagi bersama kami. Semoga ini menjadi pembelajaran gitu ya Miss ya untuk para orang tua, apalagi mungkin untuk orang tua pertama yang baru punya anak pertama dan bingung harus mendidik anak gimana. Terima kasih sudah berbagi informasi yang baik bagi kami semuanya, Miss. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, Miss Lina. Selamat pagi. Thank you. Pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini malaria dan pencegahannya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar malaria, gimana sih cara mencegah supaya nggak mengalami atau meminimalkan risiko tertular malaria? Nah, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Antoni Jayaprana MARS, dokter umum dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dokter Antoni, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit menular gitu ya Dok ya, yang sebenarnya di masa pandemi ini juga katanya prevalensinya juga lumayan tinggi katanya Dok gitu, selain COVID-19 pastinya gitu ya Dok ya. Nah kemudian semalam juga pas kebetulan saya baca artikel dari UNICEF, itu memang malaria menjadi salah satu concern untuk diatasi di Indonesia gitu. Nah kalau kita ngomongin malaria gitu ya Dok ya, sebenarnya malaria ini penyakit yang seperti apa sih Dok? Kan mungkin ini agak 11-12 kalau kita sebagai orang awam non medis gitu ya, melihatnya ini kayak hampir mirip kayak DB ya, demam berdarah denggi gitu, atau gimana sih Dok? Baik, jadi betul Mas Raden, kebetulan kemarin kita baru saja memperingati Hari Malaria Sedunia juga ya. Jadi di 25 April gitu. Jadi ini malaria ini adalah penyakit infeksi yang diakibatkan oleh parasit. Dalam hal ini parasitnya adalah protozoa ya, protozoa dari golongan sporozoa, plasmodium gitu. Jadi penyakit infeksi ya pastinya akan menimbulkan tanda-tanda infeksi, bisa panas, ada reaksi inflamasi, dan ini merupakan penyakit yang masih endemis di Indonesia ya. Endemis itu berarti penyakit ini tetap ada dan belum hilang gitu sampai sekarang. Ada total 514 kota dan kabupaten di Indonesia yang bebas malaria ini baru 300 kalau nggak salah ya. Jadi 300 kota dan kabupaten, sementara ditargetkan dari pemerintah ini bebas malaria itu di 2030. Jadi masih ada 214 kota dan kabupaten yang harus bebas malaria dalam waktu kurang lebih 9 tahun ini. Untuk yang sudah bebas malaria sepenuhnya ini ada di Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Jadi untuk di 3 provinsi tersebut sudah bebas malaria, tapi untuk kota-kota lain masih ada walaupun endemis rendah. Untuk endemis tingginya ini paling banyak masih di daerah Indonesia Timur ya. Dalam hal ini ada di Papua, ada di NTT, Maluku, itu masih daerah yang endemis tinggi. Jadi kembali lagi, malaria ini adalah penyakit infeksi dari parasit Plasmodium. Plasmodiumnya sendiri ada 4. Yang paling sering menyebabkan penyakit malaria di Indonesia ini adalah Plasmodium falciparum. Selain itu ada lagi Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malari, dan terakhir ada Plasmodium knowlesi yang terakhir. Jadi ada 5 Plasmodium gitu. Yang membedakan dari demam berdarah ya penyebabnya ini. Kalau demam berdarah kan dia virus ya, kalau ini parasit. Untuk cara membedakannya
kita harus selain melihat dari gejala tadi yang ada panas biasanya, kelemahan otot, pegel-pegel, sakit kepala, itu juga harus melihat juga dari secara menggunakan rapid test, kita bisa ada RDT, Rapid Diagnostic Test, itu bisa mengecek sendiri ya, seperti kita kan sudah familiar selama pandemi ini ada rapid test ya, yang antibodi yang menggunakan sampel darah sama. Ini untuk RDT, Rapid Diagnostic Test-nya ini juga menggunakan sampel darah, tapi untuk pemeriksaan spesifiknya harus menggunakan mikroskopik, jadi pakai sediaan darah tebal, darah tipis itu di laboratorium, atau bahkan menggunakan PCR. Itu bisa untuk mendiagnosis dari malaria ini, Mas Raden. Oh, oke ya, berarti memang itu cara untuk mendeteksi ini malaria atau kemudian mungkin penyakit-penyakit yang lain gitu ya dok ya. Pertanyaannya kemudian si malaria ini sendiri terjadi karena penyebabnya gigitan nyamuk, murni gigitan nyamuk, atau sebenarnya ada mungkin penyebab yang lain ya dok? Iya, jadi untuk penyakit Plasmodium ini bisa masuk ke tubuh manusia, dia membutuhkan perantara ya. Di sini kita bilangnya vektor. Nah, vektor perantaranya ini adalah nyamuk Anopheles yang betina. Jadi nyamuk Anopheles betina ini dia mencari makan, jadi mencari mangsa, dalam hal ini ya kita ya, menghisap darah, itu biasanya sih sekitar malam hari sampai ke pagi hari. Jadi jam-jam rawannya ini sekitar jam maghrib ya, jadi setelah jam 5 sore itu sampai jam 4 pagi, biasanya lebih rentan karena aktivitas nyamuk Anopheles betina ini dia aktif di jam-jam malam seperti itu. Untuk membedakan nyamuk Anopheles betina ini, bila kekasan untuk yang demam berdarah dengue kan nyamuknya bintik-bintik biasanya. Nah, untuk yang nyamuk Anopheles ini bedanya dia nggak bintik-bintik, tapi kalau nyamuknya menghisap darah itu biasanya nyamuk yang lain dia posisinya duduk ya, posisi badannya gitu. Jadi duduk. Nah, untuk yang posisi nyamuk Anopheles betina ini dia sejajar. Jadi dalam posisi menghisap darah pun dia badannya nggak nempel ke tangan gitu. Jadi tetap posisinya tetap sejajar kulit, sejajar tangan ya. Jadi itu salah satu ciri nyamuknya di luar jamnya tadi yang dari jam 17. Jadi jam 5 sore sampai jam 4 pagi biasanya. Oke. Dari jam 5 sore sampai 4 pagi. Dok, ini yang menjadi pertanyaan kan tadi dokter udah nyebutin waktunya, kemudian beberapa gejala yang umum terjadi pada pasien dengan malaria gitu ya dok ya. Pertanyaannya kemudian adalah sebenarnya sejak digigit oleh si nyamuk ini sampai kemudian akhirnya timbul gejala, apa disebutnya dok? Ini mungkin istilahnya masa inkubasinya atau seperti apa gitu, itu berapa lama sih dok sejak digigit sehingga kemudian akhirnya menimbulkan gejala gitu dok? Ya. Untuk masa inkubasi dari penyakit Plasmodium ini itu sekitar 10 hari sampai 15 hari ya Mas Raden. Jadi dari awal tergigit itu mungkin sekitar 2 minggu, nanti akan terjadi 3 fase. Ada fase dingin, ini biasa penderita akan merasa kedinginan ya, jadi menggigil gitu. Menggigil ini bisa kurang lebih selama 1 jam. Kemudian ada fase demam, yaitu penderita mulai berasa panas, kemudian suhu tubuhnya mulai naik gitu, bisa sampai demam tinggi 40 derajat Celcius. Nah, kemudian akan disusul untuk fase berkeringat. Jadi akan mengeluarkan keringat banyak, kemudian suhunya akan turun lagi. Fase ini sendiri biasa bisa terjadi setiap 3 hari sekali atau setiap 4 hari sekali, tergantung dari jenis penyakitnya, dari Plasmodium yang mana yang menginfeksi. Oh, oke. Nah, kemudian setelah orang ini didiagnosis gitu ya dok, setelah melewati masa inkubasi, didiagnosis mengalami malaria gitu, ada nggak satu situasi atau kondisi tertentu yang menyebabkan si pasien ini kondisi malarianya atau gejalanya semakin lebih parah? Apakah kemudian berkaitan dengan komplikasi dari penyakit ini atau komorbid yang dibawa oleh si pasien ini atau seperti apa dok? Sehingga akhirnya kondisi malarianya atau gejalanya semakin memburuk gitu. Jadi untuk malaria sendiri, dia ada malaria yang akan akhirnya menjadi komplikasi, sampai ke fatal juga ada, walaupun kecil. Komplikasi yang paling berat ini bisa sampai ke otak ya.
Jadi bisa sampai kejang, sampai nggak sadar. Ini biasanya disebut malaria otak, bahkan bisa sampai meninggal. Kebanyakan hanya menderita demam, menggigil, nyeri otot, kemudian sakit kepala. Untuk yang sedang bisa sampai ke gangguan hati, gangguan ginjal. Gitu. Untuk faktor resiko biasa ini lebih rentan untuk yang ibu hamil dan balita ya. Jadi untuk yang anak-anak dan juga untuk yang lansia. Untuk orang yang sudah tua, biasa kan imunnya sudah turun juga. Jadi memang lebih berisiko untuk mereka. Oke. Berarti ketika mungkin ibu hamil, anak-anak dan lansia, oke lah, anak-anak dan lansia ini imun sistemnya kan kalau anak-anak belum terbentuk sempurna, kalau lansia memang sudah nggak begitu bagus, nggak begitu berkualitas gitu ya dok ya. Berarti kalau tadi dokter menyebut pada ibu hamil, adakah kemudian potensi yang akan mengganggu kesehatan atau kondisi kesehatan dari si janinnya dok? Iya, jadi Plasmodium ini sendiri kan dia akan hidup itu di dalam hati ya, menyerang hati, kemudian nanti setelah matang dia akan keluar menyerang sel-sel pembuluh darah. Nah, untuk ibu sendiri tadi akibatnya bisa sampai ke kejang, bisa sampai ke malaria otak, sampai meninggal. Nah, untuk anak-anaknya, untuk janin yang dikandungnya, karena reaksi ini adalah reaksi infeksi, pastinya badan berusaha melawan ya. Jadi melawan akan timbul reaksi inflamasi. Dalam inflamasi itu radang. Jadi nanti pasukan sel-sel darah putih itu akan menyerang, gitu kan. Terjadi radang. Nah, yang akan mengakibatkan terjadinya koagulasi. Koagulasi ini biasa kita bilangnya pengentalan darah, gitu ya. Nah, dengan sendirinya aliran darahnya juga akan terganggu. Aliran darah ke bayi kan melalui plasenta ya. Betul. Jadi asupan gizinya juga kurang, resiko untuk ke bayinya bisa lahir tapi kondisi berat badannya rendah karena gizinya kurang. Karena kondisi inflamasi ini yang tidak diobati, jadi aliran gizi, aliran oksigen ke bayi juga berkurang. Ini yang harus kita hindari. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi membahas tentang malaria dan bagaimana cara mencegahnya, karena menjadi salah satu hal yang penting bagi kita untuk tindakan preventif gitu ya dok ya, supaya meminimalkan risiko terpapar malaria. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, malaria dan pencegahannya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, malaria dan pencegahannya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Antoni Jayaprana MARS, dokter umum dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, sebelum lanjut dok, ini sudah ada penelpon. Kita akan sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pak Parulian di Medan, Sumatera Utara. Bapak Parulian di Medan, Sumatera Utara ya? Oh iya, silakan Pak Parulian. Bapak dokter, selamat pagi. Salam sehat, Pak. Ini jalan puasa Pak ya. Iya. Pak, begini Pak. Kan kalau penularannya, anak kan digigit nyamuk di hutan atau di sampai mana lah, orang mungkin paretnya kan, atau mungkin ada apa itu bisa menggigit. Katanya kan trombosit itu kan Pak. Jadi juga kalau digigit orang buat dipasang. Maksud saya gini Pak, selain obat medis dibawa berobat ini, obat-obat rempah-rempah yang diminum gitu, bisa tidak itu Pak sebagai P3K-nya gitu, minum ke dokter. Oke. Kalau anak-anak yang sedikit nyamuk malaria begitu, dengan orang tua yang meninggal, itu bisa jadi nanti Pak kena COVID, lebih mental Pak COVID. Karena memang kan sekarang kan kondisi penyakit kita misalnya diabetes, cepat kali COVID ini mematikan orang kan gitu.
Apa cara cepatnya pergi ke UGD gitu? Apa diinfus pakai jarum gantung gitu? Oke. Kayak mana makanannya seperti apa dan lingkungan kita bersihkan untuk gimana ini Pak? Mintalah pendapat dari dia untuk penanganan ringan dulu macam mana Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Parulian. Dokter, sudah jelas Dokter Antoni? Oh, sudah ditutup sama Pak Parulian. Terima kasih Pak Parulian dari Medan, Sumatera Utara. Tadi agak begitu belum jelas suaranya, tapi saya akan mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Parulian ya Dok ya. Pertama adalah ketika orang mengalami malaria gitu Dok, apakah kemudian selain obat-obatan medis gitu untuk P3K-nya pertolongan pertamanya adalah dengan menggunakan rempah-rempah atau mungkin herbal mungkin ya yang dimaksud oleh Pak Parulian untuk penolongan pertamanya sebelum mungkin diantar ke rumah sakit atau ke dokter karena mungkin jaraknya agak jauh dari fasilitas kesehatan gitu. Dan kemudian yang kedua adalah untuk orang-orang yang mungkin sudah lansia atau sudah sepuh gitu ya, untuk kemudian kalau untuk penyakit ini harus diinfus atau enggak di rumah sakit, gimana nih Dok? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Marulian. Saya mencoba menjawab ya Mas Raden. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, apakah bisa menggunakan obat-obat herbal? Jadi sebetulnya obat malaria sendiri ini ada yang memang herbal gitu di luar obat yang dipakai sekarang. Mungkin yang familiar itu pil kina ya. Jadi pil kina ini setahu saya dari herbal sudah cukup lama digunakan sampai sekarang juga masih bisa. Tapi sayangnya ada beberapa kasus yang mulai berkembang ini resisten terhadap tadi kina, primaquine gitu. Jadi menggunakan yang terbaru ini menggunakan ACT. ACT ini adalah artemisinin based combination therapy. Jadi obat-obatannya biasanya artesunat yang ditambah dengan amodiaquin. Jadi nanti bisa dikonsumsi pasien. Pengobatannya sederhana, jadi diminum ini dalam 3 hari saja. Diberikan untuk 3 hari, dihabiskan dosisnya, kemudian kita evaluasi kondisi pasien tersebut. Apakah sudah tidak ada demam lagi, sambil diambil sampel darahnya. Biasa diambil sampel darah ini di hari kedua, di hari ketiga, kemudian di hari ke-7, lalu lewat seminggu-seminggu. 7, 14, 21, 28, untuk melihat tadi plasmodium, jadi parasitnya ini apakah berkembang semakin banyak atau malah semakin berkurang atau habis gitu. Kalau targetnya sih supaya habis ya, jadi pengobatannya berhasil. Apabila setelah dilihat dari mikroskop ternyata parasitnya makin bertambah banyak, berarti mungkin obatnya nggak mempan gitu yang dibilang resisten, jadi harus diganti ke lini kedua. Lini keduanya bisa pakai dihidroartemisin dengan piperacin, kemudian bisa pakai kina dengan doxycycline. Jadi terapinya ini lebih ke medis, jadi ke kedokteran ya. Sarannya apabila sakit pastikan cepat berobat, bisa berobat ke dokter, ke rumah sakit atau ke puskesmas, itu juga ada di sana obat-obat anti malaria. Untuk pemeriksaannya juga ada juga, terutama di daerah-daerah yang memang endemis malaria seperti tadi yang di daerah Indonesia Timur gitu Pak. Untuk kondisi orang tua apakah perlu diinfus? Jadi tergantung dari tiap-tiap pasien juga. Kalau sekiranya memang pasti malah ada yang gejala klinisnya ini berat, ada yang gejala klinisnya ringan, tapi nggak lebih baik pilih salah satu atau enggak ya. Kalau bisa kan sembuh gitu ya. Jadi yang gejala ringan juga bisa bahaya. Kenapa? Karena seakan-akan nggak sakit padahal dia sakit gitu. Jadi nanti ada gangguan sampai ke hati, gangguan sampai ke ginjal, terus tahu-tahu bisa kejang sampai nggak sadar gitu. Kaget loh kok tahu-tahu sakit padahal dia ada kekebalan terhadap malarianya gitu. Jadi seakan-akan sakitnya nggak berat. Sementara untuk yang gejala untuk yang kekebalannya rendah, jadi biasa ditinggal yang di daerah yang tidak endemis, jadi nggak biasa kan, begitu kena malaria langsung demam tinggi gitu. Nah ini klinisnya biasa lebih parah. Kalau seandainya orang tua tidak bisa minum, tidak bisa makan gitu ya, di rumah juga panas tinggi, nggak turun-turun, lebih baik dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk bisa mendapat cairan gitu ya. Jadi selain mendapatkan obat,
obat anti malaria seperti tadi yang sudah disebutkan ACT, Artemisinin Based Combination Therapy, ini juga kita perlu jaga untuk kondisi suportif. Jadi tadi misalkan demam, kita obati dengan obat anti demam, obat penurun panas. Kalau nggak bisa minum, cairannya juga kurang. Kalau demam sendiri itu kebutuhan cairan kita pasti naik. Jadi seharusnya ya kita mengkonsumsi lebih banyak cairan. Tapi apabila tidak memungkinkan, misalkan anak-anak gitu ya, orang tua juga nggak bisa dipaksa kan minum banyak atau jadi memang perlu bantuan untuk diobati lebih lanjut lagi gitu. Misalkan di rumah sakit bisa dibantu dengan infus. Jadi tadi kurang lebih terapi yang bisa dilakukan. Selain pengobatan, paling baik adalah pencegahan. Jadi pencegahan ini tadi yang sudah disebut, penyakitnya ini kan dibutuhkan nyamuk ya, nyamuk Anopheles betina untuk bisa menyebarkan dari orang yang sakit ke orang yang lain. Nah, pencegahannya bisa menggunakan kelambu yang berinsektisida apabila di tempat-tempat endemis ya. Jadi misalkan yang tadi banyak nyamuk, kita kan nggak tahu ya nyamuk apa aja kan bisa ya, entah Anopheles atau yang nyamuk dengue gitu. Jadi kita bisa menggunakan kelambu, kemudian menghindari aktivitas fisik yang keluar rumah apabila sudah tadi sore atau malam ya. Jadi di atas jam 17 kita mulai batasi nggak keluar rumah di mana jam-jam nyamuk Anopheles yang mulai aktif, ataupun jika terpaksa keluar jam segitu mungkin bisa menggunakan repelan. Jadi lotion yang anti nyamuk itu bisa dipakai untuk pencegahan. Jadi memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, baik. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Parulian yang ada di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Pak Parulian sudah menghubungi kami dan sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Oke Dok, lanjut lagi. Kita ada DM Instagram Dok dari pemirsa Bincang Sehati ya Dok ya. Kita akan coba bacakan. Ini dari siapa kita lihat? Dari @Lydia Narsia. Dok, suami saya pernah kena malaria, tapi nggak terlalu sembuh. Nah, sekarang berakibat bagian perut yang mengeras dan biasa ada darah yang keluar di sela-sela gigi. Oh, ada seperti ini juga ya. Nah, apa solusinya Dok? Nah, ini katanya suaminya pernah kena malaria tapi nggak begitu sembuh katanya ya. Nah, kemudian akibatnya bagian perut ini agak mengeras dan biasa ada darah keluar di sela-sela gigi. Ini gimana Dok? Ya, jadi penyakit malaria ini karena penyakit infeksi, dia pasti bisa kena lagi gitu ya. Apalagi kalau seandainya di tempat yang endemis yang memang nyamuknya ada, orang sakit malarianya juga ada, jadi muter terus nanti ke sana bisa. Nah, bahasa tidak terlalu sembuhnya ini harus coba ditelusur lagi. Apakah yang kondisi sekarangnya ini masih sakit dalam hal belum sembuh, atau mungkin takutnya kena lagi gitu. Jadi bukan nggak sembuh tapi sudah sembuh tapi kena lagi, mungkin yang keberapa kali itu juga bisa, apalagi tadi bila di daerah yang endemis. Nah, prinsipnya sama, tetap melihat dari kondisi klinis, jadi ada keluhan atau enggak itu dibandingkan dengan pemeriksaan darah. Tadi yang sudah disebutkan juga, pemeriksaan darahnya di hari ke-2, 3, 7, lalu selang seminggu sampai hari ke-28 nanti dilihat. Kalau memang masih ada, berarti masih belum sembuh dan itu harus diobati. Jadi diberikan obat anti malaria. Bila yang tadi lini pertama ACT nggak mempan, ya harus ke lini kedua atau mungkin berikan obat-obat sampai obat infus gitu. Jadi ini harus diobati. Untuk tadi yang dibilang di perut ada bagian yang keras, mungkin di bagian perut kanan atas ya. Jadi itu lokasinya lokasi hati kita di situ. Kalau ada infeksi dari Plasmodium yang penyebab malaria ini, dia memang berkembangnya di hati. Jadi bagian hatinya ini nanti bisa membesar, kemudian mungkin ya berasa lebih keras gitu ya. Baru masuk ke sel-sel darah. Bila berhasil diobati sembuh,
akan sembuh juga. Jadi hatinya kembali normal, ke ukuran normal bisa. Tapi tadi mungkin ya butuh waktu dan pastikan sembuh dulu. Oke, berarti memang harus diobati dan kalau ingin lebih yakin lagi pasti harus datang ke dokter, konsultasi, langsung cek lab juga gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Bu Lydia sudah menghubungi kami dan salam sehat terus untuk suami tercinta ya. Terima kasih. Oke dok, nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas, tadi kan dokter sempat menyebut di segmen sebelumnya ada 3 daerah di Indonesia yang sudah bebas malaria, Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Nah pertanyaannya gimana nih cara kita untuk meminimalkan risiko terpapar malaria ketika kita mungkin ada ya satu dan lain hal pergi ke tempat-tempat yang masih dalam statusnya endemis gitu ya dok ya. Gimana cara atau tipsnya untuk meminimalkan terpapar malaria nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, malaria dan pencegahannya, masih bersama dengan Dr. Antoni Jayaprana MARS, dokter umum dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas gitu ya dok ya, beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika mungkin kita ada perjalanan entah dinas atau satu dan lain hal gitu ya ke tempat-tempat yang statusnya masih endemis malaria gitu. Nah, beberapa hal ini kita akan coba bahas dok. Yang pertama adalah jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya meskipun lingkungannya sangat luas tapi at least yang ada di sekitar kita harus jaga, termasuk juga kondisi ada nyamuk atau enggak gitu ya dok ya, atau gimana nih? Ya betul. Jadi pastinya kita harus membersihkan lingkungan sekitar ya Mas Raden. Jadi kita harus membuat situasi di mana tidak nyamuk Anopheles ini tidak bisa berkembang biak di situ. Jadi untuk genangan-genangan air gitu ya yang tidak mengalir, misalkan di atas tutup tempat sampah atau di bak itu harus kita perhatikan, harus kita rajin kuras atau kita bisa tutup bila tidak digunakan. Jadi pastikan supaya nyamuk tadi tidak bisa berkembang biak di tadi yang air yang tidak mengalir itu. Atau bila ada kolam, mungkin bisa dipelihara juga ikan. Nah, ikan ini yang bisa makan jentik nyamuknya juga, gitu. Jadi bisa mengendalikan populasi, jadi jumlah nyamuknya pun bisa ditekan. Oke ya, berarti ada manfaatnya juga gitu ya dok ya. Oke dok, yang selanjutnya adalah gunakan lotion anti nyamuk. Meskipun misal ada Anopheles betina nih dok, terus kemudian kita pakai lotion anti nyamuk, ini pasti nyamuknya nggak akan menggigit kita ya dok, atau gimana nih fungsinya? Ya, jadi tujuannya menggunakan repelan pastinya untuk supaya nyamuk ini tidak sampai kontak atau nempel ya ke badan kita. Kalau misalkan dia nggak nempel ya pastinya nggak tergigit dan juga nggak akan sakit. Jadi prinsipnya sih gitu. Mungkin untuk pemakaian di daerah tropis harus relatif lebih sering digunakan. Jadi maksudnya relatif lebih sering digunakan. Mungkin setiap setengah jam atau setiap jam gitu kan. Apalagi kita aktivitas di luar ruangan, kondisinya kan panas ya, panas, lembab, berkeringat gitu kan, mungkin repelannya juga nanti akan hilang bercampur keringat. Nah itu kita harus lapis lagi. Hal ini bisa apalagi untuk tadi yang di daerah endemis malaria. Oke dok, kita lanjut yang ketiga dok, batasi kegiatan di luar. Sebenarnya apakah melulu ada di luar itu nyamuk atau sebenarnya bisa juga masuk ke dalam rumah? Berarti kan tidak hanya membatasi kegiatan di luar tapi juga harus waspada juga di dalam rumah gitu ya dok, atau gimana nih? Iya, untuk nyamuk sendiri sebetulnya dia lebih banyak di luar ya, di hutan, kemudian di kebun-kebun gitu ya. Untuk di dalam rumah sendiri bisa, tapi biasanya relatif jarang karena memang lingkungan hidupnya bukan di situ ya. Karena di luar rumah kan pastinya lebih banyak genangan air gitu kan Mas Raden. Nah, kita bisa mengendalikan ini salah satunya dengan melakukan penyemprotan dinding ya, dinding rumah itu kita bisa semprot dengan insektisida. Jadi nyamuk juga kalau seandainya ada yang nempel ke dinding rumah yang luar itu nanti nyamuknya mati gitu, nggak bisa
berkembang biak. Ini bisa salah satu cara yang bisa digunakan. Kita harus waspada yang di dalam rumah juga, tapi memang biasanya lebih banyak di luar rumah ini. Terutama tadi di malam hari sampai ke pagi ya. Jadi untuk jam-jam tersebut memang yang harus lebih waspada. Oke dok, kita lanjut lagi gali informasi seputar malaria juga penting ya dok ya untuk mengetahui do's and don'ts-nya apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Oke, dok yang terakhir dok, konsultasi dengan tim medis. Nah ada nggak sih dok maksudnya persiapan minum apa gitu dok sebelum kita mau pergi ke satu tempat yang endemis malaria dok? Ya. Jadi untuk persiapan bagi teman-teman mungkin yang memang karena tugasnya harus pergi ke daerah yang endemis malaria atau mungkin saat ini masih tinggal di daerah yang endemis malaria yang tinggi, terutama yang di daerah Indonesia Timur, di Papua, NTT, Maluku, itu bisa mengkonsumsi obat. Jadi kita ada tadi ACT ini juga bisa dikonsumsi untuk tindakan profilaksis juga sebelum ke daerah endemis. Ada artesunat dengan amodiaquin itu bisa dikonsumsi atau primaquin 45 mg dosis tunggal, jadi sekali minum itu juga bisa digunakan untuk pencegahan profilaksis. Ini dalam hal obat ya, di luar tadi yang sudah disebutkan kan, pakai repelan, kemudian tidur pakai kelambu. Saat ini juga mulai berkembang itu ada vaksin malaria, Mas Raden. Okay. Cuma saat ini belum masuk ke Indonesia sepertinya. Jadi masih dikembangkan dari WHO. Vaksin malaria ini untuk di negara di Afrika ya, di Malawi, Kongo gitu. Oke. Berarti memang harus ada pencegahannya gitu ya dok ya, seperti disebutkan oleh Dr. Antoni tadi. Terima kasih Dr. Antoni Jayaprana MRS dari Mayapada Hospital Tangerang sudah berbagi bersama kami. Sehat-sehat terus dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Terima kasih Dr. Antoni, selamat pagi. Terima kasih Mas Raden. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.